Ketan Story. Ketemu setan story. Ketemu lagi bareng gua Indra di channel Ketan Story, tempat berbagi pengalaman mistis. Gimana kabar kalian semua? Sehat ya? Gue doain semoga kalian selalu sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah, untuk yang belum subscribe channel Ketan Story, silakan subscribe channel Ketan Story. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, komen, dan share video dari Ketan Story. Kali ini gue bakal cerita mistis, salah satu pengalaman yang dialami sama temen gue. Jadi ini tuh bener-bener kisah nyata, dan cerita ini tuh baru gue dapetin tadi sekitar jam 8 malam. Jadi tadi jam 8 malam itu gue silaturahmi ke rumah temen gue, dan dia berbagi pengalaman mistis tentang apa yang dialami dia beberapa waktu lalu. Nah, temen gue ini sebut aja namanya Pimen. Nah, jadi si Pimen ini bocahnya agak-agak nakal. Dia itu masih suka nongkrong-nongkrong sana-sini dan masih suka mabuk-mabukan. Dan tempat nongkrong yang dipilih sama si Pimen dan teman-teman nongkrongnya ini, menurut gue sih nggak lazim. Karena tempat yang dipilih itu sebuah shelter di pemakaman unit Kristen, dan posisinya itu ada di tengah-tengah kuburan. Menurut gua pribadi sih ini tindakan yang agak bodoh. Secara orang-orang menghindari tempat serem, nah dia malah nongkrong di tempat begituan yang notabene di tengah-tengah kuburan. Agak aneh sih menurut gua. Saat gua tanya kenapa lo nggak nongkrong di tempat lain, dia pun ngerespon sebelumnya dia juga nongkrong itu di depan gang. Karena si Pimen dan teman-temannya kalau nongkrong itu rame dan berisik, jadi banyak warga yang terganggu. Akhirnya si Pimen dan teman-temannya memilih untuk nongkrong di shelter kuburan Kristen itu karena jauh dari pemukiman warga, dan pastinya nggak ada warga yang lalu lalang di situ. Jadi menurut mereka itu adalah tempat yang paling aman buat mereka nongkrong sampai larut malam. Nah, singkat cerita, jadi si Pimen ini biasanya tuh nongkrong sama teman-temannya selepas sholat Isya. Nah, malam itu si Pimen dijemput sama Sabar, salah seorang teman Pimen. Mereka langsung menuju ke shelter, di mana teman-teman si Pimen ini udah menunggu di shelter. Shelter yang mereka gunakan untuk nongkrong posisinya ada di tengah-tengah kuburan. Untuk menuju ke shelter itu, mereka melewati satu shelter dulu. Jadi ada dua shelter. Sebelum menuju ke shelter kedua, mereka harus melewati shelter pertama. Pada saat si Pimen dan Sabar melewati shelter pertama, dari kejauhan si Pimen ini ngeliat jendela shelter itu kebuka tutup. Jadi jendela itu kebuka tutup. Nah, di situ Pimen bilang ke Sabar, "Bar, lu lihat gak tuh? Jendela kebuka tutup." Nah, ternyata si Sabar juga ngeliat. "Iya men, gue lihat tuh jendela kebuka tutup. Tapi palingan cuman angin ah." Di situ mereka nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasa merinding atau ngerasa hal-hal yang lain. Nah, semakin dekat mereka untuk lewat shelter tersebut, di situ kurang lebih sekitar 10 meter dari shelter tempat dia berdiri atau dia jalan. Jadi posisi shelter, ini dia jalan di sini. Nah, jendelanya itu ada di luar. Si Pimen ini ngeliat kalau di balik jendela itu ada sosok laki-laki berpakaian rapi, memakai jas, sepatu pantopel, rambut klimis, itu sedang main-mainin jendela tersebut. Jadi kayak dimain-mainin kayak gitu. Nah, di situ Pimen udah mulai ngerasa ada yang aneh. Saat itu Pimen langsung bilang ke Sabar, "Bar, lu lihat gak sih itu?
ada orang lagi mainin jendela. Nah, si Sabar ini langsung menoleh ke arah jendela tersebut. Ternyata bener, di belakangnya jendela itu ada sosok laki-laki lagi main-mainin jendela. Di situ mereka udah kayak keluar keringat dingin, udah benar-benar ngerasa ketakutan. Nah, di situ si Sabar langsung megang lengannya si Pimen itu kenceng banget, terus sambil bilang, "Men, jangan lari. Santai aja. Tiba-tiba makin deket, si sosok ini menoleh ke arah si Pimen dan si Sabar. Di situ si Sabar nggak tahu gimana ceritanya. Yang awalnya dia bilang jangan lari, tiba-tiba si Sabar lari duluan, ninggalin si Pimen. Di situ si Pimen kayak mau nangis, dia buru-buru ngejar si Sabar. Bar, tungguin gua, sambil lari sekencang mungkin. Nah, akhirnya mereka ini lari ketakutan, udah bener-bener nggak tahu gimana. Yang mereka tahu, mereka tuh lari sekencang-kencangnya ke arah teman-temannya mereka di shelter kedua. Nah, kondisi shelter ini tuh memang nggak terawat, jadi bener-bener agak kayak kumuh gitu, dan kesan mistisnya itu menurut si Pimen emang bener-bener kuat, bener-bener kenceng. Pada saat mereka sampai di shelter kedua, salah seorang teman Pimen pun nanya, "Lu kenapa lari-lari kayak gitu, habis dikejar setan?" Nah, si Pimen tuh cerita kalau tadi tuh dia ngelihat sosok laki-laki lagi mainin jendela shelter. Sayangnya cerita si Pimen dan si Sabar ini nggak digubris sama teman-teman mereka. Jadi respon teman-teman si Pimen ini cuman bilang kayak, paling lu salah lihat, lagi halu mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi mereka itu benar-benar nggak digubris kalau mereka itu benar-benar habis ngelihat sosok yang benar-benar menakutkan. Nah, sesaat setelah itu, salah seorang teman Pimen, sebut aja namanya Bule. Si Bule ini bilang ke Pimen untuk temenin dia ke warung jamu, beli minuman, sekalian nyari angin. Saat di jalan, si Bule ini nanya ke Pimen, "Bener lo, Men, tadi ngeliat setan di shelter depan?" "Hah? Bener lah, Le. Masa gue bohong? Lu gak lihat gue udah keringet dingin kayak gini? Gue udah lari-larian sama si Sabar. Masa iya sih gue bohong, Le?" Akhirnya si Bule ini, karena dia orangnya agak penasaran, jadi Bule ngajakin si Pimen untuk ngecek ke shelter yang tadi. Di situ Pimen sempat nolak untuk ke shelter tersebut karena Pimen udah bener-bener kayak lemes, udah bener-bener ngerasa ketakutan. Cuman karena si Bule ini tetap kekeh minta ke shelter tersebut untuk ngecek, akhirnya si Pimen mau nggak mau nemenin si Bule. Saat mereka berdua ini sampai ke shelter tersebut, si Bule turun dari motor. Nah, si Pimen nggak berani untuk turun, jadi Pimen tuh nungguin di motor. Akhirnya si Bule ini ngecek ke dalam shelter. Di dalam shelter ini Bule ngecek ke semua ruangan dan Bule nggak menemuin atau ngerasain tanda-tanda adanya makhluk halus. Karena si Bule ini orangnya agak sedikit berani, jadi Bule masuk sendiri ngecek semua ruangan sampai si Bule teriak ke Pimen, "Mana, Men? Nggak ada apa-apaan. Bohong lo." Saat si Bule beranjak keluar dari shelter tersebut, si Bule ini ngedenger ada suara cowok sama cewek lagi ngobrol sambil ketawa-tawa di belakang shelter. Nah, di situ si Bule agak-agak kaget karena tadi tuh pas dia ngecek posisinya benar-benar sepi, sunyi, nggak ada suara apa-apa. Tiba-tiba ada suara cowok sama cewek lagi ngobrol dan ketawa gitu. Akhirnya si Bule coba untuk ngintip ke belakang shelter. Nah, belakang shelter ini tuh rawa baru kali. Jadi memang nggak ada apa-apa. Jadi cuman ada kayak pilar buat duduk. Nah, kesananya itu rawa dan kali. Nah, saat si Bule coba untuk mengintip ke shelter belakang, si Bule itu ngelihat ada 3 orang atau 3 makhluk. Awalnya si Bule ini mikirnya mungkin anak-anak kampung sebelah.
Tapi pas si bule ngelihat dengan seksama, pakaian yang digunakan sama 3 orang ini itu agak aneh. Jadi di sini ada 2 laki-laki, 1 perempuan di tengah. 2 laki-laki ini menggunakan pakaian yang rapi, yang pasti memakai jas, sepatu pantopel, dan rambutnya itu benar-benar klimis. Untuk pakaian yang digunakan si cewek ini, pakaian kayak zaman Belanda, kayak pakai gaun gitu, terus rambutnya pirang dan dikuncir kepang. Di situ bule udah ngerasain hal-hal yang nggak enak. Jadi bule tuh udah feeling kayaknya ini bukan orang kampung sebelah atau anak nongkrong dari kampung sebelah. Nah, akhirnya si bule ngerasa penasaran, dia di situ coba untuk ngeliat lagi, dan ternyata 3 orang ini lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa kayak manusia biasa. Nah, akhirnya si bule coba untuk nyamperin si Pimen, coba untuk pergi dari tempat itu. Nah, setelah itu si bule nyamperin si Pimen, terus ceritain apa yang dilihat barusan. Nah, si Pimen tuh di situ langsung kayak bener-bener ketakutan. Akhirnya si bule ini ngajak si Pimen untuk ngintip ke belakang shelter. Si Pimen udah nggak mau sama sekali karena dia itu yakin kalau yang dilihat si bule ini bukan manusia, melainkan setan atau penghuni kuburan. Karena si bule ini orangnya agak-agak tambeng, jadi dia tuh terus maksa si Pimen untuk ngintip. Akhirnya si Pimen mengiyakan ajakan si bule ini. Beberapa saat kemudian, mereka berdua itu ngintip ke belakang shelter. Dan 3 orang ini atau 3 sosok makhluk ini itu masih ada di sana. Di situ Pimen udah bener-bener merinding. Terus Pimen bilang ke bule, "Le, lu yakin itu orang?" "Gue udah bener-bener merinding, lu gak ngerasain apa-apa." Setelah si Pimen ngomong kayak gitu, baru si bule ini ngerasain sekujur tubuhnya dia, bulu kuduknya itu merinding. Nah, si bule ini baru ngerasain kayak gak enak hatinya, terus kayak ngerasa deg-degan. Akhirnya bule di situ ngerasa kayak ada yang gak beres dan bilang, "Yaudah men, kita cabut aja yuk." Saat si Pimen dan si bule ini mau cabut dari tempat itu, tiba-tiba sosok cewek tersebut ini tiba-tiba bangun dan ketawa dengan sangat lantang. Di situ bule sama Pimen kaget, merinding dan ketakutan. Dan saat si bule sama si Pimen coba buat menoleh ke arah mereka lagi, 3 sosok ini tertawa dengan nada yang benar-benar kenceng dan bikin merinding. Gak lama dari itu mereka langsung terbang ke arah rawa dan kali sambil ketawa. Di situ bule sama Pimen udah benar-benar ngerasa ketakutan. Pada saat itu si Pimen langsung narik bajunya si bule untuk ngajak si bule segera cabut dari tempat itu. Karena si Pimen udah benar-benar lemas, udah benar-benar ketakutan. Akhirnya si Pimen itu nggak sabar, terus narik bajunya si bule, terus bilang, "Ayo le, cabut le, cabut buru." Nah, dari situ bule dan Pimen segera meninggalkan tempat itu. Beberapa minggu kemudian, bule dan teman-temannya udah nggak berani nongkrong lagi di shelter atau di area kuburan. Nah, setelah beberapa minggu mereka nggak nongkrong, ada anak kampung sebelah yang nongkrong di sana juga. Nah, ternyata mereka juga diperlihatkan sama 3 sosok tersebut pada saat mereka nongkrong di shelter itu. Nah, itu adalah pengalaman mistis yang dialami sama teman gue. Di sini gue juga mau mesen buat kalian semua, terutama buat gue pribadi. Mungkin makhluk halus pun terganggu dengan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai manusia sama-sama menjaga agar sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Ketan Story, silakan subscribe channel Ketan Story. Jangan lupa klik tombol lonceng dan juga like, komen, share video dari Ketan Story. Ketan Story, ketemu setan, story!